Shalom, salam kamu spesial. Jejak digital itu tidak bisa berbohong. Nah, ada video yang baru muncul, dan dari video itu saya tertarik untuk mengangkat satu topik terheboh. Egy Sujana berkata orang Kristen itu seperti babi yang main seruduk, sehingga Islam dulu 99%, sekarang tinggal 85%. Ada di video lain Egy Sujana sakit. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya Bapak Egy Sujana adalah seorang public figure. Ya, dan saya tahu beliau cukup vokal. Tetapi saya tidak mengerti kenapa beliau menghina orang Kristen. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya punya hak jawab untuk semua penghinaan dan tuduhan kepada kekristenan. Karena saya percaya apa yang Bapak tuduhkan itu tidak benar. Nah, saya mengambil ini dari video short Sekolah Mengaji dan channel Warta Kota Production, ya. Dan di situ dengan jelas ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Egy Sujana. Mari kita saksikan potongan videonya. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Allah, kecelakaan nih, luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah, Tuhan. Setelah kita menyaksikan potongan video tersebut, mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara yang marah dan benci kepada Bapak Egy Sujana. Saya pikir mari kita mengampuni dia. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, kita punya hak jawab untuk beliau, ya. Karena itu sesuatu yang penting. Nah, gereja mula-mula pun mendapatkan penganiayaan, mendapatkan penolakan. Bahkan dari kalangan orang-orang Yahudi, waktu melihat gereja begitu berkembang luar biasa, mereka pun merespon. Tapi dalam satu sidang, ya, di mana para pemimpin Yahudi melakukan sidang, ada seorang yang sangat terkenal pada zaman itu di kalangan para pemimpin agama Yahudi, yaitu Gamaliel, yang merupakan guru daripada Rasul Paulus. Dan waktu mereka berbicara untuk berusaha menganiaya, menghambat kekristenan pada waktu itu, beliau berbicara. Dan itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 38 dan 39. Kisah Rasul pasal 5 ayat 38 dan 30 sampai 39. Di situ dikatakan, ini adalah perkataan Gamaliel, seorang pemimpin senior, seorang pemimpin tua di kalangan orang Yahudi. Dia berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Nah, ini adalah satu nasihat yang baik, ya. Harusnya di dalam hal beragama kita saling menghormati, ya. Karena seperti nasihat Gamaliel,
jangan sampai kita sedang melawan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang kita bisa renungkan ya sebagai tanggapan, sebagai hak jawab kepada Bapak Egy Sujana. Yang pertama, kekristenan tidak bisa dihambat karena berasal dari Tuhan. Apapun penilaian Bapak tentang kekristenan, tetapi kekristenan dengan jelas dalam sejarahnya itu tidak bisa dihambat. Ya. Waktu Yesus masih hidup, dia berkata dalam Injil Matius pasal 16 ayat 18, Yesus berkata, "Dan engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menghalanginya." Kalau Yesus dengan jelas berkata bahwa alam maut saja tidak bisa menghalangi, siapa yang bisa menghalangi kekristenan? Saya berani mengatakan tidak bisa. Ya, karena kita manusia, alam maut saja. Alam maut di dalam kekristenan bicara tentang kuasa-kuasa kegelapan, setan dan berbagai cara berusaha untuk menghambat, tapi tidak bisa. Karena kekristenan dalam sejarah telah terbukti, ya. Bahkan ada ungkapan yang luar biasa adalah semakin dihambat semakin merambat. Kalau Bapak Egy Sujana mau menghambat kekristenan, ya, engkau sedang melakukan sesuatu yang justru kekristenan akan lebih berkembang. Kekristenan akan menjadi lebih luar biasa. Dan itu terbukti dalam sejarah. Nanti sebentar. Ya, kenapa? Bahkan di negara-negara yang dulu negara-negara komunis, ya, negara-negara yang anti dengan kekristenan, membunuh orang-orang Kristen. Dan orang Kristen, hamba-hamba Tuhan tidak pernah takut. Karena ada satu slogan juga, bahwa darah para martir adalah benih gereja. Jadi makin banyak orang Kristen dianiaya, dibunuh, justru itu adalah benih gereja. Sehingga gereja akan berkembang. Jadi mari Bapak Egy Sujana, kita terbuka. Ya, kita terbuka karena memang kekristenan berasal dari Tuhan dan siapapun tidak bisa menghambat. Sekali lagi saya mau katakan, dalam sejarah orang Yahudi berusaha untuk menghambat dengan menganiaya, membunuh, mereka melempari Stefanus dengan batu. Tetapi apa yang terjadi? Kekristenan makin berkembang di seluruh dunia. Pada waktu pemerintahan Romawi menganiaya orang Kristen, ya. Yang paling sadis adalah Kaisar Nero. Dia mengikat orang-orang Kristen di tiang-tiang di taman kota dan dia bakar, dia jadikan orang Kristen sebagai lampu taman. Tapi apa yang terjadi? Kekristenan, ya, pada tahun 300 kekristenan menguasai pemerintahan pada waktu itu. Ya, menguasai dunia pada waktu itu. Ya, kita tahu tentang Raja Konstantinopel yang bertobat dan menjadi Kristen. Dan kekristenan menjadi agama negara. Memang itu justru tidak menolong karena pada akhirnya kekristenan menjadi tercampur dengan berbagai hal-hal duniawi. Tapi kekristenan makin dihambat, makin merambat. Ya, karena kekristenan itu datang dari Tuhan. Yang kedua, ya, dengan jelas ayat itu mengatakan bahwa kamu sedang melawan Allah. Penganiayaan terhadap gereja, penghambatan terhadap gereja itu adalah perbuatan melawan Tuhan. Ya, dengan jelas waktu Saulus, ya, sebelum menjadi Paulus, dia begitu marah kepada kekristenan. Ya, dia menganggap kekristenan adalah kelompok sesat. Dia membawa surat dan dia pergi ke Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya orang Kristen yang ada di Damsyik. Tapi Alkitab menceritakan dengan jelas, waktu mendekati kota Damsyik ada cahaya yang begitu kuat datang kepada Paulus, dan Alkitab mengatakan dia jatuh dari kudanya dan dia bertanya, siapakah engkau? Ya, di situ ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Saulus berkata, siapakah engkau? Dan dia memperkenalkan diri, akulah Yesus yang kau aniaya. Penganiayaan terhadap kekristenan adalah penganiayaan terhadap Kristus sendiri. Ya, dan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Kristus itu adalah Allah.
Dan dia berkata kepada Paulus bahwa waktu Paulus datang menganiaya orang Kristen, itu sedang menganiaya dia, sedang melawan dia. Ya, karena itu Bapak Ibu Sujana, sekali lagi, orang Kristen tidak perlu benci dengan Bapak, apapun perkataan Bapak terhadap orang Kristen. Tetapi ingat bahwa dalam sejarah orang Yahudi, dalam sejarah kekristenan, dengan jelas membuktikan bahwa orang Kristen terus dihambat, dianiaya, tapi terus berkembang. Apa yang terjadi di Cina, ya, dengan jelas orang Kristen dianiaya di sana, tapi orang Kristen terus berkembang. Kekristenan di Cina makin berkembang, gereja bawah tanah makin berkembang. Saya suka dengan Gus Dur. Saya pernah mendengar Gus Dur berkata bahwa saya takut dengan doa orang Kristen. Ya, saya tidak terlalu tahu dengan jelas apa maksud beliau, tapi saya tahu bahwa beliau sadar bahwa orang Kristen adalah kelompok yang juga percaya kepada Allah, dan ada kekuatan, ada Tuhan di balik orang Kristen. Karena itu Bapak Egy Sujana, mari kita lihat apa yang terjadi dengan kekristenan di Indonesia. Waktu kekristenan makin dihambat, kekristenan akan merambat, sehingga banyak orang akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan dapat bekerja dengan cara apapun. Ya, mau dibatasi oleh apapun. Apalagi kita hidup di dunia digital, ya, media yang terus berkembang dan tidak bisa dibatasi oleh apapun, Ya, orang bisa di kamar mereka membuka channel YouTube dan mereka menonton khotbah-khotbah Kristen, pemberitaan Injil Kristen, dan mereka bisa percaya. Mungkin KTP mereka masih Muslim, tapi mereka sudah menjadi Kristen. Kenapa? Karena itu bisa terjadi. Tuhan sedang bekerja dengan berbagai cara. Tuhan bisa datangi orang di kamar waktu mereka sedang berdoa untuk menyatakan dirinya. Karena itu mari Bapak Egy Sujana, mari kita jaga toleransi, kita saling menghargai, jangan saling menghina satu dengan yang lain. Saya percaya kalau kita lakukan itu, Tuhan akan memberkati Indonesia, dan Indonesia makin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini. Kalau engkau diberkati Bapak Ibu Saudara, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Waktu engkau melakukan itu, engkau sedang menopang channel ini untuk terus berkembang dan memberi komen yang membangun, yang memberkati orang lain. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video, sudah mendapatkan notifikasi dari video ini, video-video yang saya upload. Dan kalau benar-benar engkau diberkati, jangan lupa bagi di Facebook saudara, bagi di grup Facebook, bagi di grup WA, di grup Telegram, sehingga banyak orang diberkati. Dan kita sebagai orang Kristen, sekali lagi, kita berdoa buat Bapak Egy Sujana supaya dia tidak menjadi orang yang benci terhadap kekristenan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Salam.